Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amandita Abu dengan NIM 1010142500. Saya mahasiswa semester 2 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan materi analisis putusan, yaitu dengan nomor putusan 108 Perdata Gugatan tahun 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perdata dengan dosen pengampu Bapak Dindin Syarif Nur Wahyudin, ST, SH, MEN, MKN. Jadi perkara ini bermula dari adanya hubungan hukum berupa perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang dibuat dan disepakati oleh antara penggugat saudara Hermon Dali selaku pembeli dan tergugat saudara Sudaryono selaku penjual. Nah, perjanjian ini secara sah dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 23 November 2007. Perjanjian ini adalah perjanjian timbal balik yang dimana penjual atau tergugat ini berkewajiban untuk menyerahkan tanah dan bangunan serta melakukan proses balik nama. Nah, sementara penggugat atau pembeli ini berkewajiban untuk membayar harga yang sudah disepakati bersama. Lalu sengketa timbul karena tergugat tidak memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian jual beli yang disepakati. Tergugat tidak menunjukkan itikat baik untuk melaksanakan isi perjanjian sehingga penggugat mengalami kerugian akibat tidak terlaksananya perjanjian tersebut. Atas dasar itu, penggugat mengajukan gugatan non-prestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi majelis hakim itu mempertimbangkan bahwa tergugat terbukti tidak melaksanakan prestasi yang menjadi kewajiban dalam perjanjian dan tidak menunjukkan itikat baik. Dalam hal ini, memenuhi unsur prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUH Perdata. Ketidakhadiran tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut juga semakin memperkuat anggapan bahwa tergugat tidak memiliki itikat baik. Jadi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan yang pertama menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir atau perstek. Yang kedua, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian perstek. Yang ketiga, menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah dan bangunan. Yang keempat, menyatakan bahwa tergugat tidak mempunyai itikat baik untuk melaksanakan isi surat perjanjian jual beli. Yang kelima, menyatakan bahwa seluruh isi surat perjanjian jual beli tanah dan bangunan serta tanggal 23 November 2007 sah dan berlaku. Yang keenam, menolak gugatan untuk selebihnya. Yang ketujuh, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.758.000. Menurut saya, secara keseluruhan pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini dinilai sudah
tepat, hakim dengan benar mengidentifikasi adanya perjanjian yang sah berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, kemudian menerapkan prinsip paksaan sekanda dari pasal 1338 KUH Perdata, dan menyimpulkan bahwa adanya wan prestasi berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata. Penerapan pasal 125 HIR terkait pemeriksaan Perstek juga sudah tepat. Mengingat tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut ketentuan Perstek memang memungkinkan hakim memutus berdasarkan dalil-dalil penggugat yang tidak terbantah oleh tergugat. Nah, meskipun secara umum putusan sudah benar, terdapat beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama itu, hakim mengabulkan gugatan hanya untuk sebagian tanpa memberi penjelasan yang rinci mengenai bagian gugatan mana yang ditolak beserta alasan penolakannya. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dan berpotensi merugikan penggugat. Lalu yang kedua, putusan Perstek memang memungkinkan secara hukum, namun dalam praktiknya rentan terhadap perzet atau perlawanan dari penggugat. Sebagaimana diatur dalam pasal 129 HIR, hakim seharusnya lebih teliti dalam memeriksa apakah benar-benar telah ada panggilan yang sah dan patut sehingga putusan Perstek tersebut memiliki landasan prosedural yang kuat. Nah, lalu yang ketiga, yang ketiga itu tidak tanpa adanya pertimbangan mengenai rugi yang dialami penggugat akibat wan prestasi tergugat, padahal pasal 1246 KUH Perdata secara tegas memungkinkan penggugat menuntut penggantian biaya kerugian dan bunga jika penggugat memang menuntut ganti rugi namun hakim tidak mengabulkannya. Seharusnya ada pertimbangan yang lebih jelas mengenai hal tersebut. Itulah pemaparan analisis putusan saya dengan nomor putusan 108 Perdata Gugatan tahun 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Maaf jika ada kurang. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kedua ini saya buat untuk memaparkan analisis putusan dengan jenis perkara perbuatan melawan hukum perdata kasasi dengan nomor putusan 331 K garing PDT garing 2026. Penggugat atau koperasi mendalilkan bahwa tergugat Martian Amebukoli telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara meminta data transaksi pembayaran pembagian hasil kebun sawit dari PT Sawit Jaya Abadi II kepada Koperasi Pancula Lenggeani Molanto. Atas permintaan tersebut, koperasi tidak memenuhinya. Koperasi kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Poso dengan petitum antara lain agar tergugat dinyatakan telah melakukan PMH dan dihukum membayar ganti rugi material sebesar 500 juta rupiah dan ganti rugi imaterial sebesar 1 miliar rupiah serta uang paksa atau duang som sebesar 1 juta rupiah per keterlambatan.
Nah, pertimbangan hakim itu yang pertama, tidak terpenuhinya unsur PMH. Perbuatan tergugat perbuatan tergugat. Pertimbangan hakim itu yang pertama, tidak terpenuhinya unsur PMH. Perbuatan tergugat tidak yang meminta data transaksi pembayaran pembagian hasil kebun sawit dari PT SGA2 kepada penggugat yang kemudian tidak terpenuhi oleh penggugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Alasannya perbuatan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun kepada penggugat. Dengan demikian, salah satu unsur esensial PMH berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, yakni adanya kerugian nyata yang ditimbulkan tidak terpenuhi. Nah, yang kedua, gugatan prematur terhadap kasus yang dilaporkan tersebut. Perkara masih dalam proses pemeriksaan. Oleh karena itu, gugatan penggugat dikualifikasikan sebagai prematur. Alasannya karena diajukan sebelum adanya kepastian hukum dan proses yang sedang berjalan. Mahkamah Agung melalui pertimbangan Judex Facti, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam hal ini telah tepat dan benar. Nah, amar putusan Mahkamah Agung memutuskan 1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Koperasi Pancula Lenggeani Molanto. Yang kedua, menghukum pemohon kasasi atau penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp400.000 dengan rincian materai Rp10.000, redaksi Rp10.000, dan administrasi kasasi sebesar Rp380.000. Menurut saya, putusan Mahkamah Agung sudah tepat secara hukum, baik dari sisi imaterial maupun formil. Yang pertama, unsur-unsur PMH tidak terpenuhi. Tindakan tergugat hanya berupa permintaan data dan tidak menimbulkan kerugian nyata karena itu unsur kerugian dan hubungan kausalitas dalam pasal 1365 KUH Perdata tidak terbukti. Nah, yang kedua, gugatan bersifat prematur. Perkara masih dalam proses pemeriksaan sehingga gugatan yang diajukan terlalu dini dan wajar dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, yang ketiga, gugatan dalam pembuktian kerugian penggugat tidak mampu menimbulkan adanya kerugian konkret meskipun menuntut ganti rugi dalam jumlah besar. Menurut saya, meskipun putusan ini sudah tepat, terdapat beberapa catatannya. Itu yang pertama, pertimbangan meskipun putusan ini sudah tepat, terdapat beberapa catatan, yaitu pertimbangan Mahkamah Agung yang relatif singkat dan kurang rinci, khususnya terkait penjelasan mengenai proses pemeriksaan yang masih berlangsung sehingga mengurangi transparansi. Nah, selain itu, hubungan antara koperasi dan tergugat dalam konteks pembagian hasil kebun sawit tidak didalami lebih jauh, padahal berpotensi berkaitan dengan hak akses informasi anggota koperasi yang seharusnya dapat dianalisis lebih komprehensif dalam putusan tersebut.
Nah, itulah pemaparan materi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.